Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendor bener ini ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak adik-adikku sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tarawih yang keberapa ya, Bu? Tarawih yang ke-9, puasanya yang ke-8. Berarti puasa tinggal 1 atau 2 hari lagi, Bu. Untuk bulan ini, ya. bulan ini, tapi sambung bulan besok ya. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah yang kemarin saya merasa belum tuntas. Asyamu junnahun, ya. Asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Itu yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan keluarga kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Bagi yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya. Kenapa saya selalu mengajak ini? Ini karena bulan yang sangat istimewa. Istimewanya apa? Semua doa-doa kita, Bu, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Percayalah. Ada tiga cara Allah mengabulkan. Satu, ada yang cash, langsung dibayar tunai. Ya Allah, dekatkan jodoh saya. Betul? Ada yang dibayar cash. Ada yang digantikan. Ya Allah, berikan saya jabatan yang tinggi. Allah akan berikan, tetapi Allah melihat kalau diberikan ini akan membahayakan kepada dirinya, maka digantikan dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang pasti bahwa kalau ini belum dipenuhi di dunia, maka akan diberikan di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir, bermohon sebanyak-banyaknya. Allah beda dengan manusia. Kalau manusia makin banyak diminta, makin kesel. Ya. Tapi kalau Allah makin banyak diminta, Allah makin suka. Apalagi memohon ampun, ya. Maka Bilal selalu memimpin Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, maafkan saya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa, karena engkau sangat senang memaafkan. Oleh karena itu, ampuni dan maafkan dosa-dosa kami. Itulah kenapa saya selalu mengajak berdoa kepada Bapak dan Ibu, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan secara khusus adalah kita memohon perlindungan kepada Allah, terutama dalam urusan akhirat kita. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak di sekolah, mungkin ini pelajaran kelas 5 SD.
Kalau dalam bahasa Arabnya anak ibtidaiyah menghafalkan Bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan dari 5 sendi. 1 syahadat, rukun Islam anak-anak. 1 syahadat, kedua sholat, yang ketiga boleh, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji harus jangan jika mampu ya, kita ganti kalau bisa. Pergi haji insya Allah mampu. Itu rukun Islam. Rukun iman ingat nggak anak-anak? Ada berapa rukun iman? 6, betul. 1 beriman kepada Allah. Yang kedua boleh kepada malaikat, boleh. Yang ketiga kitab-kitabnya. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam takdir qada atau qadar ya, takdir baik dan takdir buruk. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pada bulan ini nih Bu, anak-anak sekalian, ini benar-benar istimewa. 4 rukun Islam kita jalankan. Syahadat, sholat, puasa, dan zakat nanti. Jadi 4, hanya 1 yang tidak ada. Jadi itulah keistimewaan antara lain bulan Ramadan. Baik, saya akan kembali kepada hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa puasa itu adalah junnah, perisai. Puasa adalah perisai dari api neraka. Sebagaimana perisai atau tameng bagi orang yang sedang berperang. Zaman Nabi, misalnya perang Uhud, perang Badar, itu tamengnya menggunakan, tahu anak-anak tameng nggak? Perisai ya, kalau lihat bapak-bapak polisi kita sedang bertugas menangani demo yang anarkis misalnya, maka diberikan tameng. Tahu ya tameng ya? Perisai. Untuk menjaga apa itu? Ya, bisa jadi lemparan batu Pak, boleh pukulan benda tumpul dan segala macam. Perisai yang dipakai oleh Polri itu umumnya menggunakan polikarbonat. Ukuran sedangnya itu kalau dipukul oleh benda tumpul tidak pecah dia. Softgun juga tidak. Untuk melindungi apa ini? Untuk melindungi diri polisi yang sedang bertugas. Nah, saya ingin sampaikan begini. Puasa itu menjadi perisai, menjadi penghalang kita untuk kena api neraka. Bagaimana operasionalnya Pak? Bagaimana contohnya gimana? Nah, dengan puasa orang terhindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Ini belum sampai ke tingkat penelitian. Tapi benar pada bahwa bulan Ramadan ini tingkat kejahatan menurun. Menurun tingkat kejahatan ini. Kejahatan apapun menurun. Mudah-mudahan ada imbasnya berikutnya ya. Jangan setelah Lebaran ada lagi. Artinya bahwa bulan Ramadan itu mempunyai dampak yang bagus sesungguhnya. Apalagi kalau dilanjutkan berikutnya. Nah, bagaimana caranya menghindarkan itu? Jadi tameng itu, perisai bulan puasa itu akan berguna kalau puasa itu akan berpahala banyak kalau 1, orang yang berpuasa itu menghindarkan diri dari emosi yang berlebihan atau amarah yang berlebihan. Yang kedua, gangguan syahwat atau hawa nafsu. Yang ketiga yang tidak terasa yaitu ghibah. Apa ghibah, Bu? Gosip atau membicarakan orang lain. Bahasanya gampang. Ini sih nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, tapi umumnya ibu-ibu. Ini maaf ya, saya bukan ngomongin nih. Benar-benar, saya bukan ngomongin. Demi yang di atas, saya nggak ngomongin. Tapi orang itu memang begitu kelakuannya. Tapi didahului dengan kata-kata, saya emang nggak ngomongin. Apa termasuk gosip? Masuk, ini termasuk ghibah. Puasa tidak batal, tetapi pahalanya hilang atau berkurang.
Itulah yang kemudian disitir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamin soimin ya, laisa lahul jaza ilal jual atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita jangan seperti itu. Kita harus mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya pada bulan puasa ini. Termasuk ini yang harus saya sampaikan, seperti penceramah yang lalu, kalau masuk ke masjid, ke musola kita ini niat itikaf ya Bu. Ya Allah, bahasa Indonesia aja. Aku niat beritikaf di musola ini karena Allah Ta'ala. Apa manfaatnya? Begitu ibu membaca doa itu, begitu membaca doa itu, maka argo kebaikan dicatat langsung oleh Allah. Jadi selama duduk di sini, jangankan mendengarkan nih, ngantuk sambil ngobrol, insya Allah dapat pahala. Wah, kesempatan nih ngobrol aja deh. Bukan itu maksudnya ya. Ngobrol saja, kalau ngobrol yang baik dapat pahala, apalagi kalau tidak ngobrol. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Begini maksudnya, jangan sampai kita selesai Ramadan tapi tidak memperoleh apa-apa. Saya ingin menggambarkan begini supaya mudah. Jadi pintu Ramadan ini, bulan Ramadan yang suci ini, seperti kita masuk katakan sebuah taman yang luas sekali. Sebuah taman yang luas sekali. Di situ tanaman, buah-buahan, bunga dan segala macam banyak sekali. Dan kita masuk. Seseorang akan memperoleh buah yang kita inginkan, ya. Yang kita inginkan kalau kita pernah menanam di taman itu, di kebun itu. Nah, kita ini sekarang sedang menanam di kebun ini. Kita sedang menanam semuanya yang insya Allah pahalanya akan kita terima nanti. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan ini. Ustadz, apa saja amalannya? Yang pertama, istighfar. Ibu, jangan minta apa-apa dulu, istighfar dulu ya. Kita bermohon ya Bu ya, bermohon ampunan. Kalau sudah bersih, sudah diampuni oleh Allah, minta apapun diberi. Jadi yang pertama adalah mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian selain istighfar, kita perbanyak tadarus. Ibu-ibu sudah ada yang khatam belum? Belum ya. Ada yang sudah sampai 3 juz? Sudah mungkin ya? Oh sudah lewat, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah ya. Harusnya sih kalau satu hari 1 juz ya, kita sudah sampai juz ke-10 nih ya, ke-9 atau 10 mudah-mudahan ya. Yang penting bulan Ramadan yang ini, yang sekarang ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu. Misalnya adik-adik nih yang remaja, tahun lalu, Ustadz tahun lalu saya nggak sampai hatam. Baru dapat 10 juz, udah halangan. Nggak apa-apa. Tapi tahun ini ditingkatkan, misalnya sampai 15 juz, 20 dan seterusnya. Bapak-bapak juga begitu. Pokoknya jangan ada hari yang terlewat tanpa membaca Al-Quran. Memang kita kelihatannya tidak apa-apa, tapi sangat apa-apa. Orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah akan memetik hasil bukan hanya 1 lipat, 10 kali, 100 kali, 700 kali. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Fatihah 1 kali, itu ganjarannya luar biasa. Apalagi kalau hatam ya, hatam 1 kali dan seterusnya. Yang terakhir dari saya, insya Allah nanti kalau bisa di 10 hari terakhir kita melaksanakan iktikaf ya. Baik secara beramai-ramai, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan. Paling tidak yang berkeinginan untuk iktikaf, datanglah kemari di 10 malam terakhir. Itulah saat-saat yang kalau dalam pertandingan barangkali babak final. Jadi yang saya ingin katakan, yang hadir hari ini adalah saudara-saudara kita semua yang hadir malam hari ini adalah peserta yang sudah hampir masuk semifinal ya.
Ini 10 hari dan ini babak penyisihan, besok sudah masuk semifinal dan insya Allah kita masuk final dan memperoleh kemenangan. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan waktu kepada kita untuk meraih hidangan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak, Ibu, anak-anak, adikku sekalian, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.